Halo. Kali ini Pak Guru akan membagikan contoh soal seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK beserta jawaban dan pembahasan. Fokus materi yang akan dibahas yaitu 1. Tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap. 2. Teori belajar Gagne, taksonomi Bloom dan perkembangannya. 3. Profil pelajar Indonesia. 4. Teori belajar Gagne. 5. Learning Objective. Semoga contoh soal ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. A. Tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap. 1. Pada tahap perkembangan anak usia dini, mereka mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus. Bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan belajar mereka di sekolah dasar? A. Mereka lebih mudah memahami konsep abstrak. B. Mereka mulai fokus pada pembelajaran kognitif tanpa gangguan. C. Kemampuan motorik dasar mereka mendukung aktivitas fisik dalam pembelajaran. D. Perkembangan sosial lebih penting daripada keterampilan fisik. Kunci jawaban, C. Pembahasan. Keterampilan motorik yang berkembang pada usia dini memungkinkan anak-anak berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang penting dalam pembelajaran, seperti bermain, menulis, dan manipulasi objek. Dua, pada usia remaja, individu mulai mengembangkan pemikiran abstrak. Bagaimana tahap ini memengaruhi cara mereka menyelesaikan masalah yang lebih kompleks di sekolah? A. Mereka dapat mengandalkan pengalaman pribadi sebagai solusi utama. B. Mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir logis dan menyusun strategi. C. Mereka cenderung mengalami kesulitan dalam memahami instruksi lisan. D. Mereka lebih bergantung pada bantuan orang dewasa. Kunci jawaban, B. Pembahasan. Perkembangan pemikiran abstrak memungkinkan remaja untuk berpikir secara lebih logis, menyusun strategi, dan memecahkan masalah kompleks dengan lebih efektif. Tiga, pada tahap dewasa muda, perkembangan sosial menjadi lebih penting. Bagaimana hal ini berdampak pada cara belajar mereka dalam lingkungan pendidikan formal? A. Mereka lebih cenderung belajar secara individual. B. Mereka mengutamakan pembelajaran berbasis pengalaman dan kerja tim. C. Mereka fokus pada pengembangan teori dan prinsip abstrak. D. Mereka lebih mudah menerima pengetahuan berdasarkan otoritas. Kunci jawaban, B. Pembahasan. Pada tahap dewasa muda, pembelajaran berbasis pengalaman dan kolaborasi dalam tim sangat penting, karena mereka lebih menghargai pengalaman praktis dan sosial dalam belajar. B. Teori belajar Gagne, taksonomi Bloom dan perkembangannya. 4. Taksonomi Bloom mengklasifikasikan keterampilan kognitif dalam urutan tertentu. Dalam taksonomi Bloom yang lebih baru, tingkat keterampilan yang lebih tinggi dari I mengingat, I adalah A. Menyusun, B. Menganalisis, C. Mengevaluasi, D. Mengingat. Kunci jawaban, B. Pembahasan. Dalam taksonomi Bloom yang diperbarui, menganalisis berada di tingkat yang lebih tinggi daripada mengingat, karena memerlukan pemikiran kritis dan kemampuan untuk membedakan informasi. Lima, menurut Gagne, salah satu prinsip utama dalam pembelajaran adalah adanya kondisi yang mendukung keberhasilan belajar. Mana dari berikut ini yang merupakan kondisi tersebut? A. Menggunakan media visual untuk semua jenis pembelajaran. B. Memberikan umpan balik secara langsung dan jelas. C. Menghindari penggunaan tes evaluasi dalam proses belajar. D. Mengandalkan hanya pada pembelajaran individual. Kunci jawaban, B. Pembahasan. Gagne menekankan pentingnya memberikan umpan balik yang jelas dan langsung untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Salah satu prinsip dari taksonomi Bloom yang lebih tinggi adalah kemampuan untuk mengevaluasi.
Apa yang dimaksud dengan mengevaluasi dalam konteks pembelajaran? A. Mencatat fakta penting. B. Membuat keputusan berdasarkan analisis informasi. C. Menghubungkan ide-ide baru dengan pengetahuan yang ada. D. Menyusun rencana kerja untuk belajar lebih lanjut. Kunci jawaban, B. Pembahasan. Mengevaluasi melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan atau penilaian berdasarkan analisis dan sintesis informasi yang telah dipelajari. C. Profil pelajar Indonesia. 7. Profil pelajar Indonesia tahun 2024 mengutamakan nilai-nilai karakter yang kuat dalam proses pembelajaran. Apa salah satu nilai utama yang ditekankan dalam profil ini? A. Kemandirian dan kecakapan teknologi. B. Kemampuan akademik yang tinggi. C. Keterampilan berbicara di depan umum. D. Penghargaan terhadap kebudayaan lokal. Kunci jawaban, A. Pembahasan. Profil pelajar Indonesia 2024 menekankan pentingnya kemandirian dan kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sebagai keterampilan yang penting. 8. Salah satu tujuan dari profil pelajar Indonesia adalah untuk menciptakan individu yang cerdas secara sosial. Bagaimana hal ini dapat tercapai dalam sistem pendidikan? A. Dengan mengutamakan pembelajaran berbasis ujian. B. Dengan mengembangkan keterampilan sosial melalui kolaborasi dan diskusi. C. Dengan fokus pada penguasaan teori tanpa melibatkan kegiatan sosial. D. Dengan mengurangi jumlah kegiatan ekstrakurikuler. Kunci jawaban, B. Pembahasan. Kecerdasan sosial dicapai melalui pembelajaran yang menekankan kolaborasi, diskusi, dan interaksi antar individu dalam berbagai kegiatan sosial. Sembilan. Dalam profil pelajar Indonesia, pengembangan literasi adalah aspek penting. Apa bentuk literasi yang paling relevan dalam konteks abad 21? A. Literasi digital dan media. B. Literasi numerik dan sosial. C. Literasi fisika dan matematika. D. Literasi budaya dan seni. Kunci jawaban, A. Pembahasan. Literasi digital dan media sangat relevan di abad 21, karena siswa harus mampu menavigasi dan memanfaatkan teknologi serta media dalam kehidupan sehari-hari. D. Teori belajar Gagne serta Learning Objective. 10. Gagne mengembangkan model pembelajaran dengan 8 langkah. Salah satu langkahnya adalah memberikan tujuan pembelajaran yang jelas. Apa manfaat dari penetapan tujuan pembelajaran yang jelas? A. Mengurangi ketegangan di kelas. B. Meningkatkan motivasi dan fokus siswa. C. Menyederhanakan materi pelajaran. D. Menghindari kesalahan dalam pengajaran. Kunci jawaban, B. Pembahasan. Penetapan tujuan pembelajaran yang jelas membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan meningkatkan motivasi serta fokus dalam proses belajar. Menurut Gagne, tujuan pembelajaran harus disusun dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang sesuai. Apa yang dimaksud dengan tuntutan kognitif dalam hal ini? A. Tingkat kesulitan yang dapat dicapai oleh siswa berdasarkan pengetahuan sebelumnya. B. Penggunaan alat bantu belajar yang canggih. C. Pemilihan materi yang memerlukan pemikiran abstrak. D. Penekanan pada penilaian berkelanjutan. Kunci jawaban, A. Pembahasan. Tuntutan kognitif mengacu pada tingkat kesulitan materi yang dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan mereka yang telah ada. Dalam menyusun learning objectives yang baik, Gagne menyarankan untuk merumuskan tujuan yang spesifik dan terukur. Apa yang dimaksud dengan spesifik dalam konteks ini? A. Tujuan yang menggambarkan keterampilan umum yang ingin dicapai. B. Tujuan yang merinci dengan jelas apa yang akan dipelajari dan dikuasai siswa. C. Tujuan yang bersifat fleksibel dan dapat berubah. D. Tujuan yang menyarankan cara-cara mengajar yang berbeda. Kunci jawaban,
B. Pembahasan. Tujuan yang spesifik merinci secara jelas apa yang harus dipelajari dan dicapai oleh siswa, sehingga lebih mudah diukur dan dievaluasi. E. Evaluasi dan penguatan pembelajaran. 13. Dalam proses evaluasi pembelajaran, umpan balik konstruktif sangat penting. Apa manfaat utama dari umpan balik yang konstruktif bagi siswa? A. Membantu siswa mengetahui apa yang harus dipelajari kembali. B. Memberikan pujian berlebihan pada siswa. C. Mengurangi waktu belajar siswa. D. Menilai kemampuan sosial siswa. Kunci jawaban, A. Pembahasan. Umpan balik konstruktif membantu siswa mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan memberikan arahan tentang bagaimana cara memperbaikinya. 14. Strategi penguatan dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa. Apa contoh penguatan positif yang efektif dalam kelas? A. Memberikan hukuman atas kesalahan. B. Memberikan penghargaan atau pujian atas pencapaian. C. Mengurangi waktu belajar jika siswa berbuat salah. D. Menghukum siswa yang tidak aktif. Kunci jawaban, B. Pembahasan. Penguatan positif, seperti pujian atau penghargaan, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. 15. Dalam konteks pendidikan, pengajaran berbasis proyek bertujuan untuk mengembangkan keterampilan tertentu. Keterampilan apa yang paling banyak ditingkatkan dengan pendekatan ini? A. Keterampilan motorik kasar. B. Keterampilan sosial dan kolaborasi. C. Keterampilan matematika dasar. D. Keterampilan menghafal. Kunci jawaban, B. Pembahasan. Pembelajaran berbasis proyek mengutamakan pengembangan keterampilan sosial dan kolaborasi, karena siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah nyata.